dengan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama perkenalkan, nama lengkap saya Adi Ina Rambungana dengan NIM 2204060184. Di sini saya akan membahas mengenai ujian tengah semester pengelolaan hama terpadu. Di sini akan terdapat beberapa konsep, yaitu saya akan membahas yang pertama mengenai konsep pengelolaan hama terpadu. PHT pada awalnya adalah perpaduan antara pengendalian secara hayati dan pengendalian kimiawi. Konsep tersebut kemudian berkembang menjadi perpaduan semua cara pengendalian dalam satu kesatuan untuk mencapai hasil panen yang optimal dan dampak eksternal terhadap lingkungan yang minimal. Ini menurut Smith dan Van de Bos 1967, Gallagher 1996, Sastro Wiswojo dan Oka 1997. Dengan demikian, falsafah PHT adalah suatu pendekatan pertanian berkelanjutan dengan landasan ekologi yang kokoh, bukan melakukan pemberantasan atau pemusnahan hama dan penyakit, tetapi mengelola atau mengendalikan tingkat populasi hama atau penyakit agar tetap berada di bawah ambang kerusakan secara ekonomis. Ini menurut Sadocks dan Keynes 1979 dan Untung 1984. Pengelolaan hama terpadu adalah suatu pendekatan dalam mengendalikan populasi hama secara efektif dan berkelanjutan tanpa terlalu mengandalkan pestisida kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Pendekatan ini mencakup berbagai strategi dan teknik yang ramah lingkungan. Pengelolaan hama terpadu bukan tujuan, melainkan suatu pendekatan ilmiah untuk mencapai sasaran, yaitu pengendalian hama agar secara ekonomis tidak merugikan, mempertahankan kelestarian lingkungan, serta menguntungkan petani dan konsumen. Yang kedua adalah alasan adanya pengelolaan hama terpadu. Pengelolaan hama terpadu dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, serta meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pertanian. Pengelolaan hama terpadu adalah pendekatan yang komprehensif dalam mengendalikan hama di lahan. Nah, alasan utama adanya pengelolaan hama terpadu itu ada beberapa poin. Yang pertama, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan manusia. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Yang keempat, keberlanjutan pertanian. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, sejarah dan perkembangan PHT. Jadi, awal mula pada tahun 1970-an, PHT diperkenalkan di Indonesia pertama kalinya dengan fokus pada pengendalian hama wearing coklat pada tanaman padi. Nah, pada fase konsolidasi pada tahun 1980-an, di tahun 1986, pemerintah melakukan program PHT nasional. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani tentang PHT, memperkuat kelembagaan PHT, mendukung pengembangan dan penggunaan pestisida alami atau hayati. Sedangkan perkembangan PHT saat ini di tahun 2000-an sampai sekarang dapat dilihat sebagai ada beberapa poin di mana PHT telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Yang kedua, beberapa komoditas yang telah menunjukkan keberhasilan PHT antara lain padi, jagung, kedelai, dan kakao. Yang ketiga, PHT telah terbukti efektif dalam mengendalikan hama dan meningkatkan produksi pertanian. Pokok bahasan yang keempat yaitu prinsip dan strategi PHT. Nah, prinsip dan strategi pengelolaan hama terpadu melibatkan penggunaan berbagai metode pengendalian hama secara bersamaan untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, prinsip-prinsip meliputi pencegahan, pengendalian biologis, pengendalian kimia, dan pengendalian fisik. Strategi pengelolaannya itu melibatkan penggunaan kombinasi metode-metode dalam siklus yang berkelanjutan. Nah, dengan menggabungkan prinsip-prinsip dan strategi ini,
petani dapat mengendalikan hama dengan cara yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang kelima, teknik dari pengelolaan hama terpadu. Di mana yang kita ketahui PHT itu adalah suatu pendekatan yang menggabungkan berbagai teknik penilaian hama secara bersama-sama dan terpadu. Teknik-teknik tersebut meliputi pengendalian biologis, pengendalian kimia, pengendalian fisik, dan pengendalian budaya. Nah, teknik-teknik tersebut meliputi yang pertama, pengendalian biologis. Teknik ini melibatkan penggunaan organisme hidup sebagai gen pengendalian hama. Organisme ini dapat berupa predator, parasitoid, atau patogen alami yang memangsa atau menginfeksi hama. Nah, contohnya, penggunaan serangga predator seperti kepik ladybird untuk mengendalikan populasi kutu daun pada tanaman. Pengendalian biologis ini memiliki keuntungan karena tidak mencemari lingkungan dan dapat berkelanjutan dalam jangka yang panjang. Yang kedua itu pengendalian kimia, di mana teknik ini melibatkan penggunaan pestisida dan herbisida untuk mengendalikan hama. Namun, dalam penggunaan PHT ini, penggunaan pestisida harus dilakukan secara bijaksana dan terarah. Pestisida harus digunakan hanya ketika diperlukan dan dengan dosis yang tepat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko resistensi hama terpadu pestisida dan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Yang ketiga itu pengendalian fisik, di mana teknik ini melibatkan penggunaan metode fisik untuk mengendalikan hama. Contohnya penggunaan perangkap seperti perangkap likat kuning. Nah, untuk menangkap serangga yang terbang. Selain itu, penggunaan perlindungan fisik seperti jaring atau kasa untuk melindungi tanaman dari serangan hama juga termasuk dalam pengendalian fisik. Yang keempat, pengendalian budaya. Teknik ini melibatkan penggunaan praktik budaya dalam pengelolaan hama. Contohnya rotasi tanaman. Nah, rotasi tanaman ini di mana tanaman yang rentan terhadap hama digantikan dengan tanaman yang tidak rentan pada musim berikutnya. Hal ini mengurangi risiko penyebaran hama dan mempertahankan keseimbangan ekosistem. Penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap hama juga merupakan bagian dari pengendalian budaya. Yang keenam itu perbedaan, kelebihan, dan kekurangan PHT dan pengendalian konvensional. Yang pertama, pengelolaan hama terpadu. Perbedaannya ya, PHT adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai metode pengendalian hama secara terpadu. Ini mencakup penggunaan pestisida, pengendalian biologis, pengendalian kultural, dan pengendalian mekanis. PHT bertujuan untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia dan meningkatkan efisiensi pengendalian hama. Yang kedua, kelebihan. Yang pertama, pengurangan biaya, risiko kesehatan yang lebih rendah, dampak lingkungan yang lebih rendah. Kekurangannya itu biaya awal yang lebih tinggi dan kebutuhan akan pelatihan. Yang kedua, pengendalian hama konvensional. Nah, perbedaannya itu pengendalian hama konvensional biasanya melibatkan penggunaan pestisida kimia sebagai metode utama untuk mengendalikan hama. Kelebihannya itu efektivitas cepat dan kemudahan penggunaannya. Sedangkan kekurangannya risiko kesehatan, biaya yang tinggi, dampak terhadap lingkungan. Nah, jadi pengelolaan hama terpadu memiliki kelebihan dalam mengurangi biaya, risiko kesehatan, dan dampak lingkungan. Namun, PHT mungkin memerlukan investasi awal yang lebih tinggi dan pelatihan yang intensif. Pengendalian hama konvensional memiliki kelebihan dalam efektivitas cepat dan kemudahan penggunaan, tetapi memiliki kekurangan dan risiko kesehatan, biaya tinggi, dan dampak lingkungan. Pilihan antara PHT dan pengendalian konvensional harus dipertimbangkan berdasarkan kondisi lokal, jenis hama, dan tujuan pertanian yang diinginkan. Yang terakhir, implementasi PHT, di mana pengelolaan hama terpadu adalah pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam mengendalikan hama pada tanaman atau lingkungan pertanian. Tujuan utama dari PHT adalah untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh hama dengan cara yang efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan. Implementasi PHT melibatkan beberapa langkah dan strategi yang saling terkait. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci, yaitu mengenai implementasi PHT. Pertama, identifikasi dan pembentukan hama.
kedua pengenalan predator alami, 3 pengendalian biologis, 4 penggunaan pestisida yang aman, 5 pengelolaan tanaman secara berkelanjutan dan pengendalian budaya. Jadi baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ini pengelolaan hama terpadu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.